buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini belajar bahasa Indonesia tentang teks deskripsi. Kalian udah pernah dengar teks deskripsi? Belum, Bu. Belum ya? Jadi hari ini kita akan membahas bersama-sama apa itu teks deskripsi. Lanjut slide-nya. Hari ini kita akan membahas 3 poin mengenai teks deskripsi. Yang pertama ada pengertian, kemudian ada tujuan, yang ketiga ada ciri-cirinya. Lanjut. Yang pertama pengertian. Pengertian teks deskripsi adalah paragraf yang berisi tentang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu secara apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Nah, objek di sini itu bisa tempat, bisa peristiwa, buah-buahan, bisa suasana, gitu. Apa aja yang kalian lihat itu namanya objek ya. Misalnya coba Mbak Puput, di sekitar Mbak Puput melihat apa itu di situ? Contohnya saja. Saya maaf Ibu, mungkin susah sinyal di tempat saya. Iya, tidak apa-apa Mbak Puput. Saya melihat kipas angin. Ya, itu salah satu contoh objek ya. Udah paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Kemudian selanjutnya, slide berikutnya. Ada tujuan. Nah, apa sih tujuan teks deskripsi itu? Tujuannya menggambarkan secara rinci, seakan-akan pembaca bisa melihat, mendengar, merasakan, dan membayangkan. Contohnya seperti tadi Mbak Puput, kan ada objeknya itu kipas angin. Nah, ketika Mbak Puput menceritakan tentang kipas angin yang ada di rumahnya, nah kita sebagai pembaca atau pendengar Mbak Puput cerita, jadi kita tahu, oh kipasnya Mbak Puput bentuknya seperti ini, oh kipasnya Mbak Puput kayak gini gitu. Jadi itu tujuannya teks deskripsi agar kita tahu bentuk objeknya seperti apa. Kemudian selanjutnya. Selanjutnya ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan secara khusus. Di sini maksudnya secara khusus itu misalnya ada objek kucing ya. Nah, secara khusus di sini itu jelas kucing. Nah, itu kucingnya siapa? Gitu. Kan kucing kan ada berbagai warna ya, ada kucing yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning. Jadi ketika mendeskripsikan itu jelas, itu yang dideskripsikan itu kucingnya siapa gitu. Kan misalnya Mbak Puput punya kucing, Mas Imron juga punya kucing, kan belum tentu kucingnya itu sama ya. Mungkin Mas Imron kucingnya warnanya putih, Mbak Puput kucingnya warnanya orange gitu. Jadi di sini harus digambarkan secara khusus. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya yaitu bagian dari objek mengenai bentuk, warna, ukuran, dan sebagainya. Seperti tadi misal contohnya kucing. Nah, digambarkan kucing itu bentuknya seperti apa, warnanya apa, ukurannya, dan sebagainya. Kemudian yang ciri ketiga melibatkan pesan indera. Di sini ada indera melihat, peraba, gitu ya. Semisal kucing, kalau indera peraba jadi dijelaskan, oh kucing itu halus bulunya, ada juga kucing yang bulunya kasar kayak gitu. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya. Next, lanjut. Kita ke contoh. Nah, di sini ada gambar apa? Anak-anak bisa dilihat.
Iya, gambar sekolah ya. Nah, di sini Ibu kasih judul sekolahku. Jadi ini sekolahan kita ya. Ini Ibu mendeskripsikan sekolah kita. Coba bisa dibaca Mbak Nur Aswia deskripsinya. Sekolahku tampak bersih. Halamannya luas dan ditumbuhi rumput-rumput hijau yang membuat suasana tampak sejuk. Selain itu, di halamannya ada pohon beringin yang cukup lebat. Ruang kelas sekolah cukup besar. Semua lantai ruangan menggunakan keramik. Dindingnya berwarna kuning. Ya, terima kasih. Nah, di sini Ibu mendeskripsikan sekolah kita ya. Jadi ini sekolahku judulnya. Nah, di sini secara khusus ya, karena ini sekolahku. Sama aja dengan sekolah kita, bukan sekolah yang lain. Karena sekolah yang lain kan bisa saja ada yang temboknya warnanya hijau, ada yang pohonnya pohon kelapa, kayak gitu, beda-beda. Jadi ini secara khusus. Kemudian ini digambarkan, sekolahku tampak bersih. Jadi itu kan sekolahnya juga terlihat bersih ya. Jadi sesuai dengan keadaannya, halamannya luas, terus ada rumput-rumput hijau, seperti itu. Kemudian lanjut ke berikutnya. Ya, ini gambar apa anak-anak? Rumah, Bu. Gambar rumah. Rumah, Ini Bu. rumahnya Mbak Puput. Jadi Ibu kasih judul Rumah Puput. Coba Mas Imron dideskripsikan satu paragraf saja. Saya, Bu. Ya, Rumah itu mempunyai pintu dan beratap kayu yang berwarna merah. ya, coba dilanjutkan Mbak Puput paragrafnya. Rumahku berwarna hijau dengan genting yang berwarna coklat, halaman yang luas, memiliki jendela dan lampu hiasan. Ya, Mbak Nur Aswia terakhir. Depan rumah terdapat rumput berwarna hijau. Dan rumah tersebut memiliki jendela depan berwarna putih. Ya, terima kasih. Udah paham ya semuanya ya? Paham, Bu. Ya, gampang. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sekeliling kalian, nanti ditulis di buku ya, dikumpulkan. Apa saja benda-benda yang ada di sekitar kalian, kemudian dideskripsikan, ya. Paham? Baik, Ibu. Ya, baik. Ibu rasa sudah cukup ya, kalian sudah paham semuanya. Ibu akhiri, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Aisyah. Ya.